Ya, shalom, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa pagi ini, ya, Minggu 29 Maret tahun 20, untuk hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan buat jemaat pagi dan sore. Sekalipun mereka tidak sempat bisa beribadah di gereja, tapi mereka bisa menerima berkat firman Tuhan lewat tayangan video ini. Kiranya Bapa bersama dengan kami, bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan di rumah, mereka menyediakan hatinya untuk firman Tuhan, dan urapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu supaya berkat firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan untuk kehidupan jemaat Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara jemaat pagi dan sore, saudara di rumah masing-masing pegang Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, baik Alkitab dengan tulisan kertas cetakan Lembaga Alkitab Indonesia atau dengan HP, saudara pegang masing-masing. Ya, untuk mengikuti firman Tuhan ya pada hari Minggu ini. Nah, saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan ini berkenaan dengan hari-hari ini, bagaimana pada umumnya bangsa Indonesia dikejutkan dan sangat menakutkan dengan adanya COVID-19 atau wabah virus corona yang terus menjalar kemana-mana. Ya, dan itu baru pernah terjadi di tanah air kita. Ya, bahkan bukan hanya menakutkan pada umumnya seluruh rakyat Indonesia, kita juga umat Tuhan, orang Kristen khususnya jemaat kami Sejahtera Allah. Ya, mungkin 1-2 bahkan lebih ada yang terkejut, kaget, takut dengan berita ini. Ya, tapi mari saat ini saya ingin sampaikan firman Tuhan kepada saudara dengan tema tenang bersama Tuhan. Ya, kita harus tenang bersama Tuhan, ya. Saudara, bukan tenang karena situasi kondisi. Kita bisa tenang kalau sikon dalam keadaan baik. Ya, saudara merasa nyaman hidup ini, diberkati Tuhan, tidak ada kendala, tidak ada persoalan, semua serba kecukupan, penyakit tidak ada. Ya, sikon yang seperti itu seringkali membuat Anda semua menjadi tenang. Tapi bisakah kita tenang seperti ini? Kalau saudara cuma hidup tenang karena situasi kondisi yang saudara anggap itu sangat menguntungkan buat saudara, saudara bisa tenang. Tapi kondisi yang seperti ini ada banyak anak-anak Tuhan yang terkejut, kaget. Ya, itulah sebabnya, saudaraku, tenang karena situasi kondisi salah buat anak-anak Tuhan. Kita harus tenang bersama Tuhan, sebab kita punya Tuhan dan Tuhan kita bisa menenangkan kita. Ya, Yesus berkata di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah, ya, bertanggungan berat, artinya mengalami hari-hari seperti ini. Tuhan undang, ya, Tuhan yang mengundang. Aku akan memberikan kelegaan, atau sama juga aku akan memberikan rest, atau yang jelas seperti firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Tuhan akan memberikan ketenangan pada kita. Ya, tenang bersama Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ya, kita akan baca Yesaya 54 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam.
Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, kita sudah baca ayat-ayat ini, saudaraku. Ayat-ayat ini ya ditujukan kepada bangsa Israel ya yang sedang mengalami tindasan ya kesukaran dalam hidupnya, tidak mendapat penghiburan, dan ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan damai untuk umatnya ini. Ya, dan ini nubuatan untuk umat Tuhan yang menderita karena tertindas, dilanda angin badai, ya bahkan tidak terhiburkan. Lalu Tuhan melukiskan tentang kesejahteraan, kebenaran, dan kemuliaan. Ya, supaya mereka tidak terpaku dengan kesulitan atau kekejutan, ketakutan yang sedang dialami oleh mereka. Nah, saudara, ya perhatikan waktu saya melihat tentang perjanjian damai dengan Sion ini. Ya, lalu kita ingat tentang Yerusalem baru. Ya, sebab ada banyak ayat-ayat yang baru saja kita baca bagaimana Tuhan melukiskan kesejahteraan, kebenaran mereka dengan hal-hal yang berkaitan tentang keadaan nanti di Yerusalem baru. Jadi kalau saudara membacanya, tidak perlu dibaca di dalam surat Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Di situ ya nubuatan surat Wahyu menulis tentang keadaan Yerusalem baru. Ya, yang semuanya persis seperti lukisan tentang kesejahteraan, kebenaran untuk bangsa Israel yang terkejut, ketakutan waktu itu. Ya, dan keadaannya itu mereka akan mengalami ya pemulihan, atau mereka akan melihat bagaimana Tuhan menghibur mereka. Ya, bahwa keadaan itu akan diubah oleh Tuhan ketika mereka melihat ya Tuhan meletakkan alas batu hitam, ya dasar-dasarnya dengan batu pualam, kemuncak-kemuncak temboknya dengan batu delima, ya dan seterusnya. Jadi sama ya dengan Wahyu 21 itu. Nah, maksud Tuhan hari ini, saudara-saudara, mari ya kita mungkin terkejut, kaget dengan peristiwa yang sangat mencekam ini. Tapi penghiburan kita sebagai orang-orang beriman yang sedang mengalami kesukaran pada zaman ini, marilah kita senantiasa memandang ke Yerusalem baru. Ya, ada tujuan hidup kita, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Dunia boleh susah, dan memang dunia makin sulit
makin sukar. Nanti kita akan terus melihat, kalau kita masih diizinkan hidup terus menjelang akhir zaman ini, ya, kesulitan ini akan makin memuncak. Sebab firman Tuhan berkata pada akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Tapi mari kita alihkan hati kita, ya, kita arahkan kepada Yerusalem baru, kerajaan sorga. Itu sangat menghibur kita, sangat menguatkan kita. Ya, haleluya. Karena itu saudara, kalau saudara baca di dalam ayat 14 ya, Yesaya 54 ini dikatakan begini. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saya ulangi bagian B-nya, engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia, kekejutan, ya, ketakutan saat ini itu tidak akan mendekat kepada kita. Ya, jadi kekejutan, ketakutan, virus corona yang terus berjalan itu sangat mengejutkan, sangat menakutkan kita. Tapi firman kita hari ini mengatakan dia tidak mungkin mendekat kepada kita. Wah, luar biasa. Dan ini sangat menghibur kita. Ya, sekalipun menjalarinya begitu cepat, dan pasti kita juga punya ketakutan. Ya, ada hati yang takut. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ada hati yang takut menghadapi seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, ya, engkau akan jauh dari kekejutan. Kenapa? Sebab kekejutan, virus corona itu tidak akan mendekat kepada kita. Loh, kok bisa tidak mendekat kepada kita? Ya, saudara, pasti bisa tidak mendekat kepada kita. Asalkan begini, saudara. Coba kita akan baca Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Begini dikatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia atau Allah akan mendekat kepada kita. Ya, kok bisa ya virus corona jauh dari kita, tidak berani mendekat kepada kita? Ayat ini memberikan jawaban. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat pada kita. Ya, jadi saya mengajak saudara, ayo dekatilah Tuhan, ya, mendekatlah kepada Tuhan, bersamalah dengan Tuhan. Nah, caranya bagaimana, saudara? Kita harus punya iman, ya, percaya yang sungguh, ya, percaya yang benar-benar percaya, ya, percaya yang mempertaruhkan hidup ini benar-benar hanya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, maka ketakutan tidak akan mendekat kepada kita. Milikilah iman, saudaraku. Ya, karena begini, saudaraku, ketakutan dan iman itu tidak bisa berdampingan. Kalau saudara takut, ya, pasti dengan sendirinya iman kita lemah, saudaraku. Iman kita tidak berdaya. Nggak mungkin ketakutan dengan iman bisa berdampingan dalam hati kita. Tapi kalau saudara punya iman yang kuat hari ini, pagi ini, sore ini, ya, saudaraku, maka ketakutan itu jauh daripada kita. Ya, puji Tuhan, haleluya. Jangan mempercayai apa yang saudara takuti, tapi percayailah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, satu kali, saudaraku, ada sebuah ilustrasi perumpamaan, ya, tokoh seorang oknum yang bernama Wabah. Wabah ini sedang melakukan perjalanannya pergi ke sebuah kota yang bernama Damaskus. Dan waktu pergi ke kota yang bernama Damaskus, melewati padang gurun, sang Wabah ini bertemu dengan seorang kafilah. Ya, lalu kafilah ini bertanya kepada Wabah, "Hei Wabah, mau kemana kamu?" Lalu Wabah ini menjawab, "Aku mau ke Damaskus. Aku mau merenggut, aku mau membunuh 1000 nyawa."
aku pergi ke sana. Lalu wabah ini pergi melanjutkan perjalanannya sampai ke Damaskus. Dan setelah selesai tugasnya, dia kembali dari Damaskus untuk kembali ke tempatnya, ke tempat asalnya. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu lagi dengan seorang kafilah. Tapi bukan kafilah yang pertama. Ini kafilah yang kedua lain. Ya, kafilah ini bertanya, wabah, ya, kamu ini terlalu. Kamu sudah merenggut 50.000 nyawa. Kamu sudah membunuh 50.000 nyawa. Ya, kami dengar. Sesungguhnya kamu punya komitmen bahwa kamu ingin membunuh 1.000 nyawa saja. Ya, itu seperti katamu. Tapi kenapa ada 50.000 nyawa yang meninggal? Lalu wabah dengan tenang menjawabnya, benar, aku hanya membunuh 1.000 nyawa sesuai dengan komitmenku. Tapi perhatikan, sisanya itu mati karena ketakutan. Sisanya mati karena ketakutan. Ya, saudara, semua boleh terjadi hari-hari ini. Kita semua mengurung di rumah. Wabah menjalar kemana-mana. Tapi marilah, ya, percayalah Tuhan. Ya, bersama Tuhan kita mesti tenang. Haleluya. Saudaraku, dekatlah pada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, Mazmur 62 ayat 2, sangat dikenal. Ayat itu berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau saudara dan saya dekat Tuhan, mesti tenang. Ya, tapi kalau saudara dekat dan terus mempercayai tentang adanya virus ini, dan itu sangat membingungkan, mengejutkan, menakutkan, wah, membuat hati kita gelisah. Saya mengajak, marilah kita sama-sama mendekatkan diri hari-hari ini, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, saudaraku, untuk isi firman Tuhan ini, bagaimana agar kita dekat kepada Tuhan? Ya, bagaimana supaya kita dekat kepada Tuhan, supaya tenang hidup kita? Sebab ketenangan itu terjadi buat kita umat Tuhan kalau kita terus-menerus bersama dengan Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dalam eksposisi di Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Ya, saudara buka Alkitab saudara. Ya, Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Ya, cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ya, ayat pokoknya, ayat masnya, ya, yang kita lihat, coba saudara lihat ayat 27-nya. Dalam kisah ini, ya, ayat yang mendasar ini ayat 27-nya. Dikatakan begini, ayat 27-nya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, saya ulangi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, saudara, jadi peristiwa ini ketika murid-murid pulang setelah, ya, Yesus menyampaikan banyak pelajaran firman Tuhan kepada murid-murid, bahkan kepada kerumunan orang banyak. Yesus berkata kepada, Yesus menyingkir dari kerumunan orang banyak sebab mereka salah menafsirkan tentang kedatangan Mesias ini. Ya, lalu Yesus berkata kepada para murid-muridnya, kamu pergi menyeberang, ya, menyeberang lewat laut itu. Aku akan naik ke gunung untuk berdoa. Ya, lalu murid-murid pergi menyeberang dan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba jam 3 pagi dini hari, angin sakal datang. Angin tofan hebat menderu,
Ya, angin badai ini membuat murid-murid ini menjadi takut. Mereka melihat gelombang yang sangat dahsyat itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam ayat ini dengan perkataan yang sangat luar biasa, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika ketakutan, lalu Yesus berjalan di atas air. Ya, dan itu justru membuat murid-murid tambah takut, sebab kedatangan Yesus dikira Yesus ini hantu. Mereka tidak mengenalnya kepada Yesus. Ya. Jadi yang membuat mereka takut itu, di satu pihak mereka melihat gelombang yang sangat hebat, wah bisa tenggelam, bisa mati, tapi melihat kedatangan Yesus berjalan di atas air, mereka tidak mengenalnya, ya, dan justru mereka mengira itu adalah hantu. Saudaraku, pertanyaannya begini, mengapa Yesus berjalan di atas air? Ya, kenapa? Pasti Tuhan punya rencana, punya maksud. Ya, di dalam diri Tuhan, di dalam Tuhan, dari pribadi Tuhan, pasti ada kehendak, ada rencana yang tidak akan gagal untuk menolong gerejanya, untuk menolong kita, umat Tuhan. Ya, mengapa sih Yesus harus berjalan di atas air? Saya katakan, saudaraku, di situ Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ya, bahwa yang mereka takutkan, ya, yaitu lautan, itu adalah tempat pijakan bagi Yesus untuk datang kepada mereka. Ya, jadi lautan itu tempat pijakan Yesus untuk datang kepada mereka, supaya murid-murid ini menyaksikan, loh, hebat Yesus ini, guru mereka, sang mempelai laki-laki. Ya, dia bisa berdiri, berpijak di atas lautan yang dahsyat itu. Lalu datang menghampiri mereka. Kenapa datang menghampiri murid-muridnya? Ya, murid-murid, sebab mereka adalah murid-murid Tuhan. Ya, dan gambaran ini sangat bagus sekali pengertiannya buat kita. Yesus adalah kepala gereja, kita adalah tubuh Kristus. Ya, tidak akan terpisah kalau saudara terus bersama dengan Tuhan. Ya, karena itu saudaraku, kalau Tuhan menghampiri saudara, ya, Tuhan mau bersama dengan kita, jangan khawatir dengan semua keadaan, gelombang laut yang seperti itu. Ya, itu tempat pijakan kaki Tuhan. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya supaya mereka melihat, loh, ya, gelombang ini di bawah kakiku, gelombang ini di bawah kaki Tuhan. Supaya kita, tubuh Kristus, tahu, saudaraku, bahwa kesukaran, penderitaan, gelombang itu di bawah kakinya Tuhan. Saudara perlu baca Efesus 1 ayat 22. Mari kita akan baca Efesus 1 ayat 22. Demikian bunyinya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia, Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, sebab Tuhan itu diberikan kepada kita, jadi artinya Tuhan tidak bisa tidak, dia harus bersama dengan tubuhnya sebagai kepala gereja. Ya, karena itu kalau Tuhan berjalan di atas laut, saudaraku, ya, untuk membuktikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, lihat nih, segala sesuatu itu diletakkan di bawah kaki Tuhan. Ya, dahsyat, luar biasa. Ya, Tuhan datang untuk diketahui, dimengerti bahwa apa yang kita takuti, ya, itu ada di bawah kaki Tuhan. Sayang, murid-murid dalam ketakutan seperti itu, mereka mengira itu adalah hantu. Ya, perkiraan mereka itu
dibuktikan bahwa sesungguhnya dalam pengertian ini mereka sama sekali ketika ketakutan itu tidak mengharapkan Yesus. Ya, saudara, mereka tidak mengharapkan Yesus dalam situasi kondisi yang sangat mengejutkan, menakutkan. Mereka tidak mengharapkan Yesus. Itulah yang membuat mereka menjadi takut. Ya, saya mau katakan kepada jemaat pagi dan sore, hari-hari ini kita sangat dikejutkan, takut menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Ya, tapi ingat, Yesus mesti datang kepada kita sebab kita ini tubuhnya. Ya, tenanglah bersama Tuhan. Ya, karena itu saudaraku, apapun yang terjadi, harapan kita semua tertuju kepada Tuhan. Saudara harus menantikan Tuhan. Saudara harus berharap pada Tuhan. Ya, jangan melihat yang lain-lain. Seringkali mata rohani kita ini jadi kabur, saudara. Ya, sehingga pandangan kita yang harusnya tertuju kepada Yesus, kita melihat yang enggak-enggak, seperti murid-murid hantu lah. Ya, problemnya makin besar. Itu terus yang kita lihat. Kesukaran yang terus makin menjadi, apalagi kalau saudara terus mendengar di berita, belum berita-berita hoax, wah, saudara tambah takut dan harapan tambah pupus. Kita seolah-olah tidak punya Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak pagi ini, ayo jemaat, ya di tengah-tengah kesulitan ini, yakinlah Tuhan datang menghampiri kita semuanya. Dia adalah Tuhan. Ya, percayalah. Ya, harapkanlah Dia adalah Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Karena itu saudara, apa sih tujuan badai yang diizinkan Tuhan? Pasti seizin Tuhan menerpa para murid-muridnya. Begitu juga hari-hari ini. Kenapa sih harus ada wabah virus corona yang datang dari berbagai penjuru dunia, bahkan sekarang kita yang di Indonesia ini, yang di Purwokerto ini. Kenapa sih Tuhan harus mengizinkan hal yang seperti itu? Sekali lagi saudara harus ingat, milikilah iman. Kita ini orang yang beriman. Kuatkan iman saudara. Ya, saudaraku, apa sih tujuan wabah ini? Ya, tujuannya begini saudaraku, agar kita tenang bersama Tuhan. Ya, tenang bersama Tuhan. Ya, bukan tenang karena situasi, kondisi. Jadi Tuhan mau ubah. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa tenang karena saudara bangga. Saudara sangat aman, punya banyak uang, sehat walafiat, tidak ada gangguan dalam rumah tangga saudara, tidak ada pencobaan yang signifikan. Saudara terus berasa enjoy, bisa keluar masuk mall, makan kuliner di mana-mana yang enak-enak. Ya, tapi Tuhan izinkan peristiwa ini supaya saudara ingat Tuhan. Ya, kita harus tenang dalam hidup ini. Kita punya Tuhan, tenanglah bersama Tuhan, saudaraku. Ya, haleluya, puji namanya Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan lihat contoh ini, ya, cerita ini, eksposisi ini Matius 14. Kita lihat poin yang pertama, bagaimana supaya kita tenang bersama Tuhan. Kita akan baca Matius 14 ini ayat 28 sampai 29. Ayat 28 hingga ayat 29. Ya, begini bunyinya, saya baca. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini poin yang pertama,
bagaimana supaya kita tenang bersama Tuhan, yaitu tenang karena ada penundukan diri. Tenang karena ada penundukan diri. Saudara lihat, ketika badai itu menerpa dan sangat menakutkan, bahkan kedatangan Yesus dianggap hantu, lalu mereka berseru, "Ya Tuhan," sebab setelah Tuhan berkata, "Tenang, aku ini jangan takut." Dalam ayat 27-nya itu, lalu Petrus menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang." Lalu Yesus berkata, "Datanglah." Ya, kalau Engkau itu, suruhlah aku datang. Nah, Engkau itu siapa, saudara? Engkau itu siapa? Saya bersyukur, saya buka Injil Matius ini, sebab Injil Matius ini itu menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus sebagai Raja. Raja di atas segala raja. Ya. Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, ya, suruh aku datang." Jadi di dalam bahasa Yunaninya, di dalam bahasa aslinya, itu ditulis begini. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. "Tuhan, kalau memang Engkau Raja, perintahkan aku datang, aku akan datang. Perintahkan aku, suruhlah aku pasti datang." Saya ulangi, ya, "Tuhan, apabila Engkau Raja, suruhlah aku pasti datang." Ya, dan Yesus berkata, "Datanglah." Nah, jadi saudaraku, kita lihat dalam poin pertama ini, Tuhan menunjukkan kepada Petrus tentang dirinya adalah Raja di atas segala raja, bahwa murid-murid, khususnya Petrus, itu harus tunduk pada Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Saudara, dengan peristiwa wabah COVID-19 ini, virus COVID-19 ini, ya, sebetulnya penyakitnya, virus itu memang, ya, seperti tidak ada masalah. Kalau seandainya seperti virus flu gitu, virus yang lain beberapa tahun yang lalu. Ya, tetapi saudara, virus corona itu bukan soal virusnya, tapi penyebarannya kemana-mana. Wah, ini dahsyat, mengerikan, cepat sekali. Penyebarannya itu luar biasa. Itu sebabnya pemerintah, ya, dari Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah, pemerintahan daerah memutuskan, ya, bahwa rakyat Indonesia ini harus mengurung diri di dalam rumah, dikarantina, ya, di dalam rumah, jangan keluar rumah. Ya, maksudnya supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana. Ya, atau dengan pengertian untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Sebab kalau tidak, saudaraku, virus ini akan menyebar. Misalkan ada seseorang yang merasa sehat sebab imunnya kuat, tapi dia sudah kena virus itu. Ya, dia berjalan kemana-mana, lalu dia pulang ke rumahnya. Di rumah ada orang tuanya yang lansia, sudah lanjut umurnya. Nah, itu bahayanya. Virus itu yang bahayanya, jadi menyebar kemana-mana. Itu sebabnya seluruh kota di Indonesia sepi, ya, bagaikan kota mati di mana-mana. Sebab perintah dari pemerintah untuk mengurung diri, ya, untuk mengurung diri, ya, tidak kemana-mana, sebab virus ini menyebar kemana-mana. Jadi artinya putuskan mata rantai wabah virus corona ini. Saudara, kalau kita baca di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-1. Mari saudara buka Alkitab saudara, Titus pasal 3 ayat 1. Ya, firman Tuhan berkata begini, "Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk
pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ya, kalau disingkat kalimat ini begini, tunduklah pada pemerintah, sebab pemerintah akan melakukan hal-hal yang baik buat rakyatnya. Ya, mungkin saudara merasa bangga, Anda takut ya dengan virus ini sebab saudara toh tidak tertular. Tapi bagaimana kalau orang lain tertular sebab saudara tertular? Ya, sekalipun saudara kuat, tapi karier itu yang membuat orang lain bisa tertular. Ya, tunduklah pada pemerintah ya untuk kita bisa melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudaraku, kita ini anak-anak Tuhan harus jadi berkat buat semua orang. Ya, kita harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Ya, supaya orang tidak tersakiti karena kita, supaya orang tidak susah karena kita, supaya orang tidak sakit karena kita. Ya, kita harus tunduk kepada pemerintah, kata ayat ini. Nah, saudaraku, itulah firman Tuhan yang disampaikan persis seperti peristiwa saat ini yang kita sedang alami. Ya, jadi kalau kita mau berhasil memutuskan mata rantai wabah COVID-19 ini, ayo tunduk pada pemerintah. Ya, maka penyebaran virus ini tidak mungkin kemana-mana. Tunduk pada pemerintah. Saudara, tahukah saudara maksud saya menyampaikan firman Tuhan ini? Ada yang lebih penting buat kita sebagai anak Tuhan. Selain hal itu penting banget, saudara harus tunduk pada pemerintah. Jangan keluar rumah. Tapi secara rohani, buat kita anak-anak Tuhan, kita akan baca Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 berkata begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Saudara mau tenang dalam hidup saudara, terutama hari-hari ini menghadapi wabah virus corona. Kalau kita mau tenang, tenanglah bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Ya, saudaraku, tunduk pada firman Tuhan. Jangan cari ketenangan dengan kekuatan sendiri, saudaraku. Kita ini punya kekuatan, kita ini punya aku, ego, hawa nafsu yang sangat hebat, sehingga kita bisa merasa kuat. Kalau saudara pakai dengan cara itu, iblis gak akan lari. Ya, pekerjaan dosa tidak akan lari dari hidup saudara. Dan akan tetap menjadi orang Kristen yang hidup dalam dosa. Tapi mari, poin pertama ini perhatikan. Marilah tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Oh, kita akan menjadi anak Tuhan yang tenang. Tenang bersama Tuhan ketika kita tunduk pada firman Tuhan. Ya, Roh Kudus pasti menolong kita. Dan apa yang terjadi? Putus semua mata rantai dosa. Ya, dia tidak bisa menyebar kemana-mana. Oh, rumah tangga kita diberkati, hidup kita diberkati, gereja kita diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan lanjutkan. Kita lihat poin yang kedua, bagaimana supaya kita tenang bersama Tuhan. Lewat eksposisi Matius pasal 14 ini. Ya, dikatakan dalam bagian kedua kita harus tenang. Karena kita berseru pada Tuhan. Tenang karena berseru pada Tuhan. Untuk ini kita akan baca ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, lalu ketika Tuhan mengajak, ayo sini datang. Lalu Petrus berjalan di atas air. Dan waktu baru saja berjalan di atas air, Petrus mulai ketakutan sebab tiupan angin yang dirasanya kok cukup keras ini. Ya, dan ketika mulai tenggelam, perhatikan ayat 30 perkataan itu, ketika mulai tenggelam,
Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku. Ketika mulai tenggelam, dia berseru. Ya, saya mau tekankan buat saudara, kalimat ini sangat indah, sangat bagus. Ketika mulai tenggelam, ya, lalu dia berseru pada Tuhan. Kenapa begitu penting? Sebab begini, saudaraku, seringkali Anda berseru, berteriak pada Tuhan ketika sudah tenggelam, setelah tenggelam. Ya, kita tidak berseru pada Tuhan dari awal-awalnya ketika, waduh, terasa nggak enak nih hidup ini. Aku ikut Tuhan kok nggak damai, nggak sejahtera, nggak tenang ini. Ada apa ini? Ya, kenapa rumah tangga begini? Kenapa hati nggak sejahtera? Nah, ketika baru mulai ada hal-hal yang kecil yang mungkin tidak terlalu berpengaruh buat saudara, kita harus tenangkan hati kita. Ya, saudaraku, kita harus tenangkan hati kita. Mulai tenggelam, jangan kalau sudah tenggelam, kalau sudah betul-betul badai ini menerpa. Wah, kalau sudah ada virus corona, baru semua teriak ketakutan. Tapi ketika tidak ada badai seperti ini, apakah saudara berseru pada Tuhan? Itu sebabnya contoh yang sangat pasti, ya, yang jelas bisa dilihat, ya, di gereja setiap kali ada jam-jam doa. Wah, sepi sedikit, kecil sekali dari jemaat yang ada. Ya, tidak mau berseru pada Tuhan. Kenapa? Sebab tidak ada persoalan. Ada persoalan yang kecil-kecil, yang sedikit bisa diatasi sendiri. Nggak perlulah berteriak pada Tuhan. Ya, sehingga jam-jam doa, ya, ibadah juga nggak serius. Kadang ibadah, kadang enggak. Sebab nggak ada yang perlu ditakuti, ya, nggak ada. Nah, seringkali nanti kalau kita sudah tenggelam bersama Tuhan, lihat di YouTube saya baca, saudaraku, ayo ada seruan doa puasa seminggu, 2 minggu, ada hamba-hamba Tuhan mendoakan melihat Indonesia seperti ini, digerakkan, diajak, lalu semua ribut anak-anak Tuhan, ayo yuk kita berdoa berpuasa. Nggak salah, saudaraku, nggak ada salahnya, bagus itu, bagus, ya. Tapi belajarlah ketika kita mulai, ya, merasakan hal yang tidak enak. Sebab begini, saudaraku, dunia ini sangat menggoda. Dunia ini jelek. Dunia ini sangat mengganggu kerohanian kita. Ya, dalam perjalanan hidup rohani kita banyak gangguan dan saudara harus peka dengan perjalanan hidup ini. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus selalu minta pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, supaya kita bisa membaca situasi dunia ini. Ya, ketika baru saja nggak enak, cepat berdoa. Kalau anak-anak Tuhan seperti ini, wah, jam-jam doa di gereja pasti penuh. Saudara harus awali, ya, dengan hal-hal seperti ini. Seperti Petrus baru mulai tenggelam, dia berseru. Nah, pertanyaannya begini, saudaraku, kapan kita bisa mengerti untuk kata mulai ini? Kalau mulai masih tidak terlalu banyak masalah, kapan sih kita bisa mengerti ini? Ya, saya akan bacakan Roma pasal 5 ayat 1. Begini bunyinya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi kita bersyukur anugerahnya menyelamatkan kita, sebab manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Lalu Yesus mati berkorban menebus dosa kita. Nah, sehingga status kita, ya, dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, maksud saya begini, ini start yang baik yang harus kita perhatikan, pembenaran. Dibenarkan, sebab yang membenarkan itu Tuhan, Yesus, firman. Sebab Yesus, ya, adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ya,
yang bisa membenarkan kita itu adalah firman Yesus. Dan ini start yang diberikan oleh Tuhan. Kita mulai dari pembenaran. Ya, itulah sebabnya saudara, perjalanan hidup anak-anak Tuhan harus dimulai dari pembenaran ini. Kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya, dan bagaimana seterusnya? Ada satu ayat yang berkata dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 16, kepenuhan Allah itu adalah dari kasih karunia kepada kasih karunia. Jadi kebenaran itu harus terus berjalan, terus menerus berjalan, berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, supaya damai sejahtera, supaya ketenangan bersama Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita ini. Karena itu, saudara, ya, di dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini menghadapi wabah virus corona, ya, jangan cuma kita dikejutkan, kaget ketika wabah ini sudah besar, dan itu banyak terjadi buat semua orang, khususnya juga orang-orang Kristen. Ya, kalau sudah terjadi, kalau sudah ada bahaya yang sangat mengancam, lalu menjadi terkejut, menjadi kaget. Nah, kenapa demikian, saudara? Sebab tidak siap. Ya, tidak siap. Tidak dimulai hidupnya untuk menjaga dengan baik, untuk start dengan baik. Pembenaran ini penting. Saudaraku, pembenaran ini penting. Nah, itulah sebabnya, saudara, setelah kita lahir baru, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk beribadah, dengar firman Tuhan, maksud Tuhan supaya firman Tuhan itu terus-menerus membenarkan kita. Firman Tuhan itu menjadi kebenaran, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi rema istilahnya, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, nah, kalau hal yang seperti ini terjadi dalam hidup saudara, kita akan peka dengan segala situasi dunia ini. Dari mulai yang tidak mengenakan hidup kita, yang membuat kadang-kadang kita ini benar atau nggak benar nih. Ya, wah, perjalanan ini salah. Dan itu yang mendorong kita untuk berhati-hati. Ya, sehingga belum tenggelam sama sekali, baru terasa tidak enak, kita mulai berseru kepada Tuhan. Ya, sebab kebenaran terus bekerja di dalam hidup kita. Karena itu saya mengajak pada saudara, kalau saudara menerima kebenaran firman Tuhan, buat Anda yang sudah bertobat, lahir baru, ya, terus ikuti firman Tuhan ini. Ya, jadikan rema dalam hidup saudara. Ya, maksud tujuan Tuhan supaya kalau ada hal-hal yang sangat mengagetkan seperti wabah virus corona ini, oh, kita cepat-cepat kita sudah terbiasa berseru pada Tuhan. Ya, kita tidak pernah terkejut dengan hal seperti ini sebab firman Tuhan sangat kuat di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita akan tenang menghadapi situasi yang seberat seperti ini, sekalipun, ya, sebab kita sudah terbiasa untuk menghadapi dunia bukan hanya ketika heboh seperti ini, tetapi ketika problema yang kecil-kecil, yang sepele kita tidak hadapi dengan kekuatan kita sendiri, ketika dosa yang kecil mau mengganggu kita, oh, kita tidak anggap enteng, kita tidak selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita selalu berserah pada Tuhan, kita selalu hidup di dalam kebenaran. Ya, dan itu yang membuat kita tetap tahan dan tenang bersama dengan Tuhan ketika menghadapi hari-hari seperti ini. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat 17 berkata seperti ini, ya,
Yesaya 32 ayat 17. Ya, dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Akibat kebenaran itu ketenangan. Ya, jadi tenang sebab benar, sebab hidup benar. Oh, luar biasa. Jadi orang Kristen, anak Tuhan seperti kita ini, kita bisa tenang menghadapi apa saja, bukan hal yang meledak seperti hari-hari ini dengan adanya wabah virus corona. Tapi menghadapi hal-hal yang kecil, kita sangat sensitif. Ya, wah ini nggak baik nih. Ini nggak bagus untuk kita sebagai anak Tuhan. Ya, lalu kebenaran yang ada di dalam hidup kita itu, dia bekerja sangat dahsyat, luar biasa. Itu yang membuat kita terus tenang bersama Tuhan. Ya, itu yang membuat kita terus tenang bersama Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk kita berseru. Karena itu saya ulangi sekali lagi, saudara. Ya, anak Tuhan yang seperti ini, dia nggak akan lupa untuk meninggalkan jam-jam doanya, ibadah doanya. Hayo, saya mengajak saudara, ya, saudaraku, kesukaran zaman akan makin bertambah, nanti akan makin banyak kesulitan dunia ini. Tapi ayolah, ya, berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, ya. Tapi perhatikan firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang memperhatikan firman Tuhan, yang menjadikan firman itu rema terus-menerus bekerja dalam hidup kita, dia nggak akan berhenti untuk senantiasa berseru pada Tuhan. Karena itu Petrus pun mengingatkan kita untuk orang-orang akhir zaman di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 berkata begini. Ya, 1 Petrus 3, ayat 12 berkata seperti ini. Ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ya, bukan orang-orang Kristen, sebab tidak semua orang Kristen benar. Tapi kepada orang-orang Kristen yang benar, yang sudah dibenarkan, lalu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan terus memperhatikan kita. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Oh, hebat. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Dan dikatakan apa? Telinganya kepada permohonan orang yang minta tolong. Tuhan tidak menutup telinga untuk menolong setiap kita. Ya, mari, saudaraku, hari-hari ini saudara terus tingkatkan hidup saudara, hidup benar di hadapan Tuhan dan taati firman Tuhan. Ya, anak Tuhan yang seperti ini, dia nggak akan berhenti untuk berseru pada Tuhan. Perhatikan jam-jam doa di gereja. Jangan tunggu sudah tenggelam. Ya, tetapi ya dari saat-saat yang masih awal kita harus terus setia untuk berseru pada Tuhan. Dan inilah contoh anak Tuhan yang tenang bersama Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, yang ketiga, pembacaan kita di dalam Matius pasal 14. Ya, Matius pasal 14 ayat yang ke-31. Poin yang ketiga berkata begini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Jadi poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tenang bersama Tuhan? Ya, tenang karena tidak bimbang. Tenang karena tidak bimbang. Ya, bimbang di sini, saudaraku, yang Tuhan katakan bimbang di sini itu pengertiannya ketika kita berdiri tidak menentu pada dua jalan. Kita berdiri tidak menentu pada dua jalan. Jadi kalau kita berdiri di depan kita ada dua jalan, kita bingung jalan yang mana yang harus kita tempuh. Nah, itu yang disebut bimbang. Yang disebut bimbang. Ya, karena kebimbangan itulah ya
seringkali kita tidak bisa memutuskan yang mana nih, ya, sampai akhirnya pupuslah harapan kita, pupuslah apa yang harus kita tuju. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena bimbangnya. Ya, saya akan minta saudara membuka lagi surat Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8. Ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menghukum Yakobus 1 ayat 6 hingga 8. Begini bunyinya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan mengira dia bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau mendua hati, kalau bimbang, ya, kalau yang dilihat, wah ada dua jalan nih, dia nggak akan tenang dalam hidupnya. Dan ayat 7 menekankan jangan mengira orang yang seperti itu dia akan menerima sesuatu. Jadi akhirnya nggak dapat apa-apa. Ya, akhirnya nggak mendapat apa-apa. Nah, yang saya mau tekankan ayat ini, kalimat ini, saudaraku, apa sih sesuatu itu? Kenapa kita tidak bisa menerima sesuatu? Saudara, ya, sesuatu itu bukan yang dari dunia ini. Dari dunia ini banyak yang kita terima. Ya, saudara hari-hari ini menerima banyak uang, ya, menerima banyak berkat, ya. Saudaraku, saudara menerima kekuatan, ya, menerima banyak materi dan sebagainya. Ya, itu sesuatu yang kita terima dari dunia ini. Tetapi yang dikatakan kalau kita bimbang, akhirnya kita tidak mendapat sesuatu, kita tidak menerima sesuatu. Apa sih? Bukan yang dari dunia ini, saudara. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia. Jadi waktu kita lahir, kita nggak bawa apa-apa. Nggak ada orang yang lahir lalu keluar dari rahim ibunya, keluar dolar, emas, perak, cek, ya, uang yang bermiliar-miliar, nggak ada. Dia lahir dengan telanjang bulat, tangan kosong, dan tidak punya apa-apa. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, kita tidak membawa apa-apa keluar. Ketika kita meninggal pun kita tidak membawa apa-apa keluar. Tapi perhatikan, ketika kita hidup di dunia ini, ada sesuatu yang kita dapat. Ya, kalau saudara punya skill, punya kepandaian, otak yang pintar, cerdas, lihai, ya, sesuai dengan profesi saudara, saudara cakap untuk bekerja, saudara bisa menimba banyak kekayaan karena ilmu saudara, karena skill saudara. Saudara bisa menjadi orang yang hebat, kaya, tambah kaya, dan sebagainya. Sekalipun ayat ini berkata ketika kita lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga kita tidak bawa apa-apa keluar dari dunia ini. Tapi sesungguhnya fakta di dunia ini ada sesuatu yang kita miliki. Ya, sehingga seringkali anak-anak Tuhan bangga dengan sesuatu itu. Ya, hebat dengan sesuatu itu. Ya, membuat dia jauh dari Tuhan. Ada yang awalnya kecil, miskin, tetapi sesuatu itu menjadi besar. Dia menjadi kaya, menjadi hebat. Lalu Tuhan menjadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dia menjadi jauh dari Tuhan. Ibadah berkurang. Ya, kalau toh rajin, darku, ya mau ndak. Ya, sebulan sekali. Atau toh kalau tiap minggu datang, tidak pernah tepat waktu, telat. Sebab sudah memiliki segalanya. Sesuatu saya punya ini. Saya kaya, sekarang saya menjadi orang hebat, kuat, sehat. Ya, sehingga seenaknya mencari Tuhan, saudaraku. Ya, apakah sesuatu yang seperti itu? Bukan.
yang dimaksud Tuhan, ya, sesuatu yang seperti itu. Orang yang bimbang, dia nggak akan mendapat sesuatu. Lalu apa yang sesuatu itu? Mari kita akan baca sebagai ayat terakhir. Ya, 1 Korintus pasal 15. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Begini bunyinya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Sesuatu rahasia. Ini sesuatu itu ini, saudaraku. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah. Semuanya kita akan diubah. Saudara kaget, terkejut, mendengar melihat perubahan dunia, dan khususnya di Purwokerto saat ini, dengan adanya wabah virus corona, berubah semua keadaan. Indonesia yang tadinya ramai, Purwokerto yang ramai, Jakarta sepi, semua berubah. Kaget kita dengan perubahan ini. Ya, dalam sekejap mata ayat 52, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi saat ini sangat dahsyat, ya, dengan virus corona, sehingga orang menjadi terkejut, kaget, dan sangat menakutkan dengan perubahan-perubahan ini. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap tenang, jangan bimbang. Ya, sebab orang yang bimbang tidak mendapat sesuatu dari Tuhan, dan sesuatu itu bukan apa yang dari dunia, yang saudara miliki, harta, benda, materi, sandang, pangan, papan, sekalipun berlimpah-limpah. Bukan, ya, tetapi sesuatu yang dari Tuhan, seperti 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 52. Ya, dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan orang yang tenang bersama Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu ini. Apa itu? Kita akan diubah oleh Tuhan. Ya, yang mati terlebih dahulu akan dibangkitkan ketika recur, ketika Tuhan datang, ketika sangkakala itu berbunyi. Lalu kita yang masih hidup diubah oleh Tuhan. Ada perubahan yang diberikan oleh Tuhan, dan itu sangat menyenangkan buat kita anak-anak Tuhan yang tenang bersama Tuhan. Itulah sesuatu rahasia, perubahan. Kalau saudara bandingkan dengan kondisi keadaan saat ini yang betul-betul berubah total di Indonesia, khususnya di Purwokerto. Ya, perubahan kota yang begitu ramai, biasanya kita juga di Purwokerto ramai, mendadak sotak, sepi luar biasa, sangat mencengangkan, menegangkan, menakutkan. Perubahan yang sangat signifikan. Ya, saudaraku, tapi ini penghiburan buat kita yang bersama Tuhan. Ya, di satu sisi kita sedang melihat perubahan yang luar biasa terjadi dan sangat tidak mengenakan buat kita. Tapi di satu sisi ada pengharapan buat kita. Ya, bahwa nanti kalau Tuhan datang dan kita tunggu ini, sebentar lagi dia akan kembali, sebab ini akhir dari akhir zaman. Ya, firman Tuhan berkata ada sesuatu rahasia. Ya, kita akan diubah sekejap oleh Tuhan. Ya, pastikan, jangan bimbang. Tuhan akan datang kembali. Ya, tenanglah, karena Tuhan bersama kita. Karena itu, saudaraku, ketika kita tenang bersama Tuhan, ya, kita tenang karena kita mempunyai penundukan diri. Ya, kita tunduk pada pemerintah, ya, dalam arti yang sesungguhnya kita tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Ya, dan terus menerus berseru pada Tuhan, bukan
ketika sudah tenggelam. Tapi mari dari awal-awal, dari semenjak kita mengenal Tuhan, dari hal-hal yang kecil, yang sepele, yang tidak mengejutkan, kita mau belajar terus-menerus berseru berdoa kepada Tuhan. Penuhi gereja Tuhan pada tiap-tiap jam doa. Dan yang terakhir, tenang, jangan bimbang. Ya, saudara bisa melihat perubahan di dunia ini, tapi tenangkan hati saudara. Sebentar lagi Tuhan datang. Ada sesuatu yang berubah yang sangat menyenangkan kita, yaitu ketika tubuh yang hina ini diubah menjadi tubuh yang mulia. Pastikan Tuhan akan datang. Sorga menanti Anda. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi dan sore ini. Tanggal 29 Maret, kami jemaat Tuhan GBT Sejahtera Allah tidak bisa beribadah di gereja, tapi kami bisa beribadah di rumah masing-masing melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Biar mereka mengerti dan mereka hidup dalam firman-Mu. Tolonglah kami semua, ajarkan kami, didik terus untuk takut akan Tuhan, untuk mengenal lebih dalam kepada Tuhan, untuk hidup bersama firman-Mu. Tuhan, dunia bukan milik kami, dunia bukan apa-apanya buat kami. Kami cuma sementara saja di dunia ini. Kami sedang bergumul menyelesaikan tugas hidup kami dengan baik, sebab nanti sangkakala itu berbunyi, kami akan diubah dengan tubuh menjadi tubuh yang mulia dan hidup bersama dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, biar tersimpan di dalam hati jemaat Tuhan yang mendengar video ini, lalu menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.